Baik, adik-adik, ini jadwalnya tidak sesuai jadwal ya. Ini Tetap jadwal main ya, tapi gawat saja. sebenarnya adik-adik nanti masih di jam 14.30 Oh, ya. apa sih? Ketiga kak. Kita majukan karena nanti sampai sore, jadi 1 jam 60 menit maksudnya ya, insya Allah cukup ya untuk pertemuan kita. Saya menjelaskan ke adik-adik semuanya terkait pembelajaran kita di agenda 2 yang sinkronus ini sebagai bekal nanti adik-adik sinkronus sampai ke 5, 5 hari ya, 5 hari ke depan di agenda 2. Baik, izin kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat adik-adik semuanya. Semangat pagi. Siang, Bu. Sudah Pagi, siang. pagi. Awet batuk. Jadi, kalau dalam pelatihan itu semangatnya tetap semangat pagi walaupun sudah siang, sudah sore, nggih Mas, Mbak. Siap, siap, Bu. Maka ketika saya menyampaikan semangat pagi, beda ya selamat pagi sama semangat pagi. Adik-adik jawab dengan kepalan tangan kanan dengan semangat. Jawab pagi, pagi, pagi. Yes, luar biasa. Gitu ya. Baik, kita coba ulangi ya. Are you ready? Ready? Oke, semangat Ready. pagi. 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 Pagi, Pagi. yes, 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 luar luar yes, biasa. biasa. Alhamdulillah, melihat wajah adik-adik yang masih cerah ceria ini sepertinya eh, apa namanya masih tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran ini ya. Baik adik-adik, sambil menunggu yang lain, kita awali pembelajaran kita ini ya di siang hari ini dengan waktu yang tidak terlalu panjang, tapi jangan khawatir nanti kita masih punya sinkronus yang panjangnya luar biasa ya 9 JP di hari apa nanti itu. Nah, hari ini saya akan menyampaikan terkait skenario atau pembelajaran kita, desainnya supaya adik-adik nanti pada saat asinkronus tidak mengalami kebingungan ya, harus mengerjakan apa pada pembelajaran asinkronus karena cukup durasi waktunya jamnya cukup panjang ya. Ada yang 10 JP, 10 JP, kemudian ada yang berapa lagi adik-adik ya. Supaya nanti mendapatkan penjelasan yang lengkap di asinkronus tersebut. Baik, tak kenal maka tak sayang. Tadi di pembelajaran di main room, adik-adik sudah dikenalkan ya oleh panitia eh, apa namanya terkait dengan biodata saya. Sekarang gantian ya. Saya ingin mengenal adik-adik lebih dekat. Ini anggotanya 10 apa 11 orang di kelompok 3. 10, Ibu. 10. Nanti silakan satu persatu adik-adik menyebutkan, memperkenalkan diri, sebutkan nama, kemudian nama panggilannya siapa, jabatannya sebagai apa, dan dari satker mana ya. Ketua kelompoknya siapa? Mbak Fitri? Bu Cici. Novian, Bu. Saya. Mbak Novian. Ya. Oke, mungkin dimulai dari Mbak Novian dulu ya, baru nanti menyusul yang lainnya. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi juga Bu Nikmatul. Perkenalkan, nama saya Novian Fitri Nurani. Saya biasa dipanggil Vian, Ibu. Untuk tempat tugas, saya berada di MTS Negeri 2 Pekalongan, Bu, Kabupaten Pekalongan. Oke. Sebagai guru ahli pertama, tepatnya guru IPA. Oke, Mbak Matur Fian, terima suwun. kasih. Nggih. Ya, di Pekalongan ya, Mbak ya. Kota ya, Mbak ya? Di kabupatennya, Bu. Kabupaten. Nggih. Kabupaten ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Novian, selamat bergabung, semangat dan sehat selalu ya, Mbak ya. Oke, guru IPA. Yang berikutnya adik-adik silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan Ibu, nama saya Nia Anggela, biasa dipanggil Nia. Saya satkernya di MAN 3 Sleman. Saya guru ahli pertama, guru bimbingan konseling. Oke, Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nia sebagai guru BK ya di MAN 3 Sleman. Selamat bergabung, semangat dan sehat selalu ya Mbak Nia. Baik, Bu. Oke, yang berikutnya adik-adik silakan. Perkenalkan Ibu, nama saya Oktarina Dia Yunastiti, biasanya dipanggil Okta. Saya sebagai guru ahli pertama, guru pendidikan Pancasila di Kemenang Kulon Progo di MTS Negeri 4 Kulon Progo, Ibu. Oke, Kulon Progo ya. Mungkin itu aja, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Ya, terima kasih, Bu. Okta ya panggilannya tadi. Selamat bergabung, sehat selalu ya Mbak ya. Masih ada formasi memang guru itu Pancasila gitu ya, Iya, Bu, guru PPKN, Bu. Maaf. PPKN ya. Iya, 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 guru PPKN, Ibu PPKN ya. maksudnya. Oke, baik, terima kasih Mbak Okta. Berikutnya Iya, Ibu. Perkenalkan Ibu, nama saya Muhammad Zuhad Ulil Kirom, nama panggilannya Zuhad. Saat ini saya di KUA Kecamatan Masaran sebagai penghulu ahli pertama. Matur suwun. di mana itu Mas? Kabupaten mana Mas? Saya di Kabupaten Sragen, Bu. Kabupaten Seragen. Mas Zuhad sebagai calon penghulu ya. Ya, Ya, kamu udah keluarga atau belum Mas? sudah Bu, Alhamdulillah. Anak satu. Istrimu piro? Setunggal, Bu. Oh, satu. Ya wis, alhamdulillah ya. Oke, adik-adik selamat bergabung ya Mas Zuhad, sehat selalu ya. Nanti ditanya istrinya habis ini nyari istri lagi kamu. Oke, yang berikutnya. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik. Saya bertugas di KUA Kecamatan Ngampel, Kendal sebagai penghulu ahli pertama, Ibu. Dipanggil dengan nama Taufik. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Taufik dari Tegal ini apa? Kota apa kok kabupaten? Kendal, Bu, maaf. Oh, Kendal ya, Pak. Ya, Salah. Oke, Kabupaten Kendal ya. Penghulu ahli pertama, Mas Taufik. Mas Taufik juga sudah berkeluarga. Alhamdulillah sudah Ibu, sudah anak satu juga. Anakmu piro Mas? 10? Oh, enggak ya. Satu, Bu. Tak tambahin nol ya Mas ya. Oke, baik Mas Taufik. Terima kasih. Selamat bergabung. Sehat selalu. Lanjut berikutnya adik-adik. Izin memperkenalkan diri Ibu. Nama Muhammad Hairil Zaki Alasyura, bisa dipanggil dengan Zaki. Saat ini ditempatkan di UIN Raden Mas Said Surakarta, Ibu. Oke. Bagi apa Mas? Sados Iya, Bu, dosen asisten ahli. di prodi apa? Prodi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Bahasa. Oke. Oke, Mas Zaki, selamat bergabung ya. Sehat dan semangat selalu Bu. tentunya ya. Amin. Baik, Mas, namamu panjang, kali lebar, kali tinggi. Kamu nggak kesulitan kalau bikin paspor apa-apa gitu ya? Iya, lumayan. Biasanya Muhammad ada 2 Hairil page. Iya, gitu ya. ditambah Zaki di Al-Asyuda. Wis, nggak apa-apa. Baik, berikutnya adik-adik silakan. Mohon izin Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Zaka Sefrohman. Tadi Pak Zaki, sekarang Zaka Bu. Ini saat ini bertugas di Min 6 Brebes sebagai guru ahli pertama akidah akhlak. Itu mawon Bu. Matur suwun. Mas Zaka sebagai guru akidah akhlak ya dari Brebes ya. Oke, Mas Zaka, terima kasih. Selamat bergabung, sehat selalu. Ini juga panjang juga ya. Zaki Zaka ya. Satunya di Tasjid ya.
Kalau Zaki, Zaki ini Zakka. Oke, silakan berikutnya adik-adik. Selamat siang Ibu. Oke, selamat Mohon siang. izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rian Hidayat. Biasa dipanggil Ian. Saya ditugaskan di KUA Ngemplak, Kabupaten Boyolali sebagai penghulu ahli pertama. Oke, baik, terima kasih Mas Ian ya. Ben keren Nggih. dari ini Ian, ngono ya. Sebagai calon penghulu. Baik. Baik, selamat bergabung ya Mas Ian ya. Sehat selalu dan Nggih, semangat. Bu. Amin. Masih dua lagi, monggo silakan yang belum. Sudah hadir di room ini atau belum? Harusnya sudah ya. Ini 11 kurang 1, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada dua yang belum adik-adik. Bu Nisa, suaranya belum kedengeran Bu Nisa. Ya, Mbak Niza. Niza Tahfido. Suaranya sekarang masuk nggak ya, Bu? Nah, sudah. Ini udah Ya. kedengaran, Mbak. Oh iya, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Nisa Fido, panggilannya Nisa. Saya ditugaskan di KUA Kecamatan Jambu sebagai penyuluh agama Islam ahli pertama, Ibu. Kecamatan Oke. Jambu di Kabupaten Semarang. Oh, masuk Kap Semarang ya. Oke. Oke, Mbak Nisa, terima kasih. Ini baru ya penyuluh ya. Tadi penghulu, sekarang penyuluh ya. Mbak Ya. Nisa, selamat bergabung ya, Mbak. Sehat selalu. Ibu. Oke, the last terakhir Mas Munir kayaknya ya. Nggih. Nggih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Munir Komari. Saya bertugas sebagai penghulu ahli pertama di KUA Muntilan Magelang. Saya alhamdulillah sudah punya istri satu saja sih. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Munir. Yakin tak istrinya Nggih. satu aja, Bu? Nggih, Bu, satu aja nggak habis-habis kok, Bu. Gitu tak? Saiki munine siji. Engko beda ya. Baik, adik-adik ini banyak calon penghulu ya ini ya. Apa memang harus banyak yang calon-calon penghulu, banyak yang mau nikah nih ya? Baik, terima kasih adik-adik adikku semuanya ya. Insya Allah ya waktu kita agak kejar-kejaran ya. Ya sebetulnya sih memang apa namanya tahun ini itu tahun yang sungguh luar biasa ya adik-adik ya. Dari 14 balai diklat ya di bawah Kementerian Agama, 14 balai, 2 loka ya. Kita Balai Diklat Keagamaan Semarang itu paling banyak ya jumlah CPNS-nya. 2.600 mencapai 2.700-an. Kita ada 11 periode. Adik-adik masih di periode kedua ya, masih ya bersyukur ya. Di periode-periode ini masih cukup tenaga, cadangan tenaga bagi kami ya para fasilitator ya. Tapi nanti di akhir-akhir tidak tahu kita bentuknya seperti apa karena saling bertumpuk gitu ya. Tapi kita ambil saja hikmahnya ya adik-adik ya, walaupun mungkin memang waktunya yang harus kita maksimalkan. Semoga pembelajaran ini tetap bisa menghantarkan adik-adik semuanya untuk bisa mengikuti keseluruhan ya materi kita dengan baik sehingga pada akhirnya nanti adik-adik bisa ya produk dari Latsar ini berupa rancangan aktualisasi yang akan diaktualisasikan dan nanti bisa dirasakan kebermanfaatannya buat satker dan organisasi adik-adik semuanya. Baik, saya langsung saja ya. Kita review sedikit ya sebelum saya menyampaikan penugasan. Ada yang bisa menyebutkan atau masih ingat terkait dengan agenda-agenda yang kita pelajari dalam Latsar CPNS ini? Monggo silakan yang ingin berbagi. Ada berapa agenda? Nama agendanya apa? Kemudian masing-masing itu ada berapa mata pelatihan yang kita pelajari di masing-masing agenda tersebut. Monggo, masih ingat nggak? Sudah belajar di MOC self learning loh ya. Sudah download modul-modulnya kan? Siapa yang masih ingat?
Ya, coba memberikan Ibu. Mohon maaf kalau misalkan ada Oke, silakan Mas Zaki. kesalahan. Ya, ada kurang lebih 7 agenda yang akan kita pelajari. Eh, Setiap agenda memiliki fokusnya masing-masing. Seperti di agenda 1 kita mulai dengan huruf B ya, berakhlak. Dari bernya berorientasi pelayanan. Kemudian di agenda kedua itu masuk ke huruf A-nya, yaitu accountable. Yang ketiga kompeten, kemudian harmonis. Yang keempat, yang kelima itu loyal, yang keenam adaptif, dan yang ketujuh kolaboratif. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Mas Zaki. Ya, ini kenapa ya? Kenapa saya selalu mengulang ya? Karena memang terkadang adik-adik masih salah memahami agenda ya. Tapi tidak masalah ya. Justru disinilah nanti kita luruskan ya. Agenda kita di dalam Latsar CPNS itu ada berapa, nama agendanya apa gitu. Monggo silakan. Ada yang lain yang ingin menyampaikan? Izin menyampaikan Ibu, yang Oke, saya silakan Mas ketahui Jaka. ya ada 4 agenda, agenda 1, Oke, 2, 3, dan 4. Untuk yes. agenda 1, kita belajar tentang sikap perilaku bela negara yang di dalamnya ada banyak materi, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, kesiapsiagaan bela negara, dan lain-lain. Kemudian untuk agenda yang kedua, nilai-nilai dasar PNS, termasuk tadi yang telah disampaikan Pak Zaki, ada berakhlak. Kemudian yang ketiga itu ada agenda kedudukan dan peran PNS. Kemudian yang keempat ini ada habituasi. Itu saja Bu, terima kasih. Oke. Di kedudukan dan peran PNS ada berapa materi yang kita pelajari? Untuk agenda 3, kedudukan dan peran PNS, itu ada kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart government sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, manajemen ASN, kemudian ada profesionalisme ASN, kemudian ada evaluasi akademik. Itu Bu yang saya tahu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Zaka ya. Baik adik-adik, ini gunanya ya kita mereview kembali supaya adik-adik mengingat kembali ya. Sebetulnya agenda-agenda yang kita pelajari dalam Latsar CPNS ini ada berapa ya. Ini ini pengalaman saya ya mendampingi adik-adik pada Latsar CPNS ya. Selalu ketika saya tanya, bahkan sampai ketika adik-adik sudah memasuki klasikal ya, saya tanya nama agenda, itu kadang masih ada yang bingung ya. Nah, ini pentingnya kita mencoba mereview kembali. Jadi seperti yang disampaikan Mas Zaka tadi, ataupun Mas Zaki ya, itu sebagian ya sudah benar. Namun kita coba simpulkan kembali ya adik-adik ya. Daripada saat adik-adik mengikuti self learning ya di MOOC itu sebetulnya sudah ada ya pembagian-pembagian agenda dan ini memang berdasarkan keputusan dari Kepala Lembaga Administrasi Negara regulasinya baik nomor 580 maupun 581 ya. Dan itu adalah Keplan yang terbaru yang kita pakai untuk saat ini dalam pembelajaran Latsar CPNS. Walaupun dalam desainnya kita mengalami sedikit perubahan karena menyesuaikan di tahun efisiensi ini adik-adik ya. Jadi ada 4 agenda ya. Jadi adik-adik ingat-ingat ada 4 agenda dalam Latsar CPNS ini. Agenda yang pertama ya seperti yang disampaikan Mas Zaka tadi adalah sikap perilaku bela negara. Ya. Agenda pertama yaitu agenda sikap perilaku bela negara. Ada berapa materi di dalamnya? Ada 3. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, analisis isu kontemporer ya. Kemudian yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Itu di agenda pertama.
Agenda kedua adalah agenda nilai-nilai dasar PNS ya. Ada berapa materi yang harus kita pelajari di sana? Dede nggak perlu bingung, nggak perlu mikir lagi karena di situ sudah ada berakhlak ya. Dari mulai berorientasi pelayanan sampai kolaboratif berarti ada 7 materi ya yang merupakan 7 value ya di dalam core values berakhlak. Agenda yang ketiga yaitu agenda apa adik-adik kedudukan dan peran PNS ya untuk mendukung terwujudnya smart governance. Di sini kita memiliki 2 materi apa saja? Manajemen ASN dan smart ASN ya. Jadi ada 2 materi di agenda 3, manajemen ASN dan smart ASN. Berikutnya agenda 4, yaitu agenda habituasi. Nah, pertanyaan berikutnya, apa hubungan agenda-agenda tersebut, agenda 1, agenda 2, agenda 3 dengan agenda 4 habituasi? Kira-kira apa hubungannya? Kenapa adik-adik diantarkan oleh fasilitator untuk mempelajari harus melalui agenda 1 terlebih dahulu, kemudian agenda 2, agenda 3, baru nanti kita akan masuk di agenda 4. Kira-kira apa hubungannya? Ada yang bisa menyampaikan? Monggo silakan. Oke, Mbak Saya Pian. Silakan, Mbak. Mohon izin menyampaikan, Bu, keterkaitan antara keempat agenda yang sudah dipelajari sebelumnya di MOOC. Yang pertama tadi adalah sikap bela negara, di mana sikap bela negara ini keterhubungannya itu dengan kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi penanaman apa namanya ya, penanaman jati diri kita sendiri terlebih dahulu terhadap Indonesia. Kemudian setelah agenda yang pertama itu kita beralih ke nilai dasar PNS, di mana kita nantinya selaku ASN atau kalau saat ini calon ya Bu ya, nantinya sudah menjadi ASN itu mengetahui begitu nilai-nilai apa saja yang sekiranya harus kita lakukan, harus kita miliki begitu sebagai ASN. Kemudian selanjutnya di agenda 3 kita belajar tentang kedudukannya serta perannya. Ketika sudah menjadi ASN berarti harus tahu tugasnya, hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang ASN. Yang terakhir adalah habituasi atau aktualisasi, di mana dari serangkaian agenda tadi kemudian dilakukan, diimplementasikan begitu. Kalau dalam kegiatan Latsar ini berarti nanti diaktualisasikan begitu ya Bu dalam 1 bulan begitu tentang apa saja yang sudah dipelajari selama agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Begitu Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya, Mbak Fian ya. Adik-adik sebetulnya bisa ya sudah mulai apa namanya mengerti ya alur dari pembelajaran kita yang mana kurikulumnya ini sudah dibuat ya disusun oleh lembaga administrasi negara sedemikian rupa sehingga bisa menghantarkan adik-adik nanti sampai pada tahapan bisa mengaktualisasikan dan akhirnya menjadi habits gitu ya. Jadi apa yang menjadi habits ya berakhlak tadi, core values tadi itu tidak hanya sekedar slogan ataupun hanya sekedar bahwa kita itu paham, mengerti, tapi bisa menginternalisasi, kemudian bisa mengimplementasi yang akhirnya menjadi habituasi gitu ya. Nah, namun untuk menuju apa namanya ke tahapan bagaimana nilai-nilai tersebut itu bisa menjadi habituasi, itu kan tidak mudah ya adik-adik ya. Maka ini ya di agenda 1, agenda 2, dan agenda 3 ini adalah dalam rangka menghantarkan adik-adik semuanya untuk bisa menuju pada tahap habituasi tersebut. Dengan apa caranya ya? Nah, adik-adik pembelajaran di agenda 1 dulu. Di agenda 1 kita dikenalkan dengan wawasan kebangsaan. Ya, sebagai bangsa Indonesia, maka kita harus tahu ya sejarah bangsa Indonesia seperti apa, bagaimana perjuangan para pahlawan dulu, gitu ya. Kita tahu bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang kaya, ya, kaya akan sumber daya alamnya, ya,
dengan berbagai ragam suku, bahasa, seperti itu ya adik-adik ya. Tapi negara kita masih bisa tetap rukun seperti itu ya. Itu terkait dengan wawasan kebangsaan. Ada nilai-nilai bela negara yang dikenalkan kepada adik-adik semuanya, yang mana harapannya itu tidak hanya sekedar kita semua hafal ya, tahu dan hafal, tetapi bagaimana kita bisa menginternalisasi dan menerapkan nilai-nilai tersebut. Misalkan kayak Mbak Fian, Bu saya hafal Bu nilai bela negara. Satu, cinta tanah air dan bangsa. Dua, sadar berbangsa dan bernegara. Nah apa, what next gitu ya, selanjutnya ketika kita sudah tahu, kita sudah paham, maka kita bisa melakukan itu. Misalkan di cinta tanah air dan bangsa. Apa salah satu indikatornya? Oh, mencintai produk-produk dalam negeri. Bisakah kita menerapkan itu, ya, melakukan itu, mengikuti upacara bendera dengan tertib, misalkan, ya. Itu kan salah satu dari bentuk pengejawantahan dari indikator-indikator di dalam nilai apa namanya bela negara. Nah, di agenda satu, adik-adik juga dikenalkan dengan yang namanya analisis isu, ya, isu kontemporer. Isu apa? Isu-isu baik itu secara nasional maupun internasional. Isu-isu narkoba, terorisme, radikalisme, bullying, money laundry, hate speech, dan sebagainya seperti itu ya. Yang mana dengan mengenali isu-isu tersebut, adik-adik nanti bisa membaca ya. Bisa membaca, kemudian bagaimana kita menganalisis isu-isu yang terjadi di satker kita ya, di satker kita. Karena dihantarkan juga adik-adik dibekali dengan modal insani ya di agenda satu ya itu ya, dengan modal insani. Harapannya dengan adanya modal insani tersebut kita itu tangguh ya sebagai seorang ASN untuk menghadapi beberapa kondisi kendala yang ada di sekitar kita. Nah, maka ketika adik-adik ada di Satker ya, sudah bergabung dengan teman-teman di Satker, silakan mulai dari sekarang bisa mengamati, mengobservasi isu-isu apa yang terjadi di Satker adik-adik ya untuk bisa diidentifikasi. Nah, di agenda satu, adik-adik dikenalkan, isu-isu kan banyak ya, maka nanti untuk membuat sebuah rancangan aktualisasi, adik-adik tidak harus menyelesaikan seluruh isu yang ada di Satker, pusing nanti ya. Karena kita diminta melaksanakan itu hanya dalam waktu 1 bulan ya, nggak akan mungkin semuanya bisa tercover oleh kita. Maka dikenalkanlah adik-adik dengan beberapa alat analisis ya. Ada tools-tools yang bisa kita gunakan seperti APKL, USG, sehingga nantinya adik-adik akan mendapatkan isu yang terpilih ya. Nah, dari isu yang terpilih itulah nanti yang akan kita carikan penyebabnya. Dengan apa? Coba kita pakai alat analisis yang misalkan Fishbone, SWOT atau apa. Nah, setelah kita tahu penyebabnya, baru adik-adik nanti bisa menentukan kira-kira solusi kreatif apa ya yang bisa digunakan untuk ya menjawab dari isu-isu yang terjadi tersebut. Seperti itu ya. Itu di agenda satu ya. Sehingga agenda satu ini menjadi dasar bagi adik-adik untuk apa namanya eh, mendapatkan ya satu isu terpilih ya. Satu isu terpilih sebagai bahan yang harus adik-adik analisis ya nantinya untuk mendapatkan solusi kreatif. Ya, ini baru di agenda satu. Kemudian menginjak ke agenda 2 ya. Setelah tadi punya isu, dianalisis penyebabnya, sehingga adik-adik punya tuh solusinya ya, solusi kreatifnya ya. Ketemu, Bu, kita mempunyai kegiatan-kegiatan ini untuk memecahkan ya, atau untuk solusi dari menjawab isu yang terjadi di satker kami, misalkan ya. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu di agenda 2, adik-adik nanti akan mengkaitkan, menghubungkan kegiatan-kegiatan tersebut dalam apa namanya penerapan berakhlaknya. Misalkan adik-adik nemu ada 5 kegiatan. Kegiatan yang pertama terkait dengan berakhlak yang mana saja ya. Oh, ini terkait dengan berorientasi pelayanan, Bu. Terkait dengan akuntabel, terkait dengan harmonis. Tapi dijelaskan ya,
Jangan hanya menyebutkan akuntabel, harmonis, tapi tidak dijelaskan. Harmonisnya terletak di mana? Akuntabelnya itu di bagian mananya gitu. Maka itu harus nanti dijelaskan. Itu menjadi penugasan kita di agenda kedua. Nanti saya jelaskan ya. Nah, kemudian di agenda ketiga. Agenda ketiga itu kedudukan dan peran PNS ya dalam mendukung terwujudnya smart governance. Kita punya dua materi. Dua materi ini kita gunakan sebagai scanning ya adik-adik ya atau meneropong ya isu-isu yang tadi sudah kita identifikasi itu apakah dia ketika diteropong ini masuk smart ASN atau masuk manajemen ASN gitu ya. Maka misalkan adik-adik punya isu belum adanya atau kurang atau masih rendahnya kemampuan teknologi informasi pada SDM di bla 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 misalkan. Kira-kira itu kalau kita scanning ya masuk smart ASN atau masuk manajemen ASN? Kurangnya kemampuan, masih rendahnya kemampuan teknologi informasi pada SDM di masuk di mana adik-adik itu kira-kira? Smart ASN Smart atau ASN. Smart. oke di Smart, Bu. Smart ASN ya. Tapi kalau misalkan isunya masih rendahnya disiplin pegawai ya di bla bla bla. Nah, kira-kira itu manajemen ASN atau Smart ASN? Manajemen Manajemen ASN. ASN, Bu. Manajemen. Baik, jadi adik-adik nanti bisa melakukan scanning ya, peneropongan ya dari isu-isu yang akan dipilih ya. Dan itu nanti menjadi bagian dari dokumen rancangan aktualisasi adik-adik pada analisis isu ya. Ketika adik-adik nanti sudah mengidentifikasi isu, eh, di kolom yang sudah disediakan nanti ada bagaimana scanning isunya ya. Nanti adik-adik akan diarahkan oleh coachnya masing-masing ya. Baik, itu keterkaitan agenda. Jadi ketiga agenda ini mengantarkan adik-adik semuanya untuk nanti sampai pada habituasi. Di agenda 4 habituasi, adik-adik akan mulai diarahkan untuk menyusun dokumen rancangan ya. Jadi kita bikin rancangan aktualisasi dulu ya, termasuk membuat matriks kegiatan yang mana nanti kita praktekkan di sini ya, di penugasan kita di agenda kedua ini. Walaupun itu tidak secara lengkap ya, tetapi paling tidak penugasan ini itu adik-adik sudah bisa mengangsur ya tugasnya adik-adik nanti untuk menyusun rancangan aktualisasi. Kalau sudah jadi rancangan, nanti akan ada sesi seminar ya. Adik-adik melakukan seminar untuk rancangannya ini. Nah, dari seminar itu, berikutnya adik-adik akan mendapatkan pengesahan ya, persetujuan dari rancangan aktualisasinya. Jika sudah disetujui oleh penguji, oleh mentor, demikian oleh coachnya, maka berikutnya kita ke tahap aktualisasi. Nah, aktualisasi ini adik-adik nanti ngapain? Ya, adik-adik pedomannya pada dokumen rancangan yang sudah diseminarkan tadi, yang isinya ada kegiatan-kegiatan. Yang itulah nanti akan dilaksanakan pada tahap aktualisasi. Apakah sudah selesai berhenti sampai di sini? Tidak ya. Setelah diaktualisasikan selama 1 bulan, berikutnya adik-adik nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Bagaimana hasilnya Mas Zuhad ketika sudah 1 bulan aktualisasi, misalkan ya, ditanya gitu. Nah, itu dipertanggungjawabkan pada saat seminar laporan aktualisasi, gitu ya. Jadi masih berlanjut. Demikian juga ketika nanti sudah diseminarkan, apakah sudah selesai? Bu, saya sudah lulus CPNS, Bu, ini ya, karena sudah mengikuti Latsar ya, adik-adik sudah hilang C-nya. Apakah kemudian berhenti sampai di situ? Tidak ya, karena apa? Adik-adik masih punya tanggung jawab ya, bagaimana keberlanjutan dari inovasi yang ada pada aktualisasi ini. Apakah masih tetap dilanjutkan? Atau karena sudah lulus PNS, adik-adik sudah lulus CPNS menjadi PNS, ini sudah ya wes selesai, terserah mau diapain proyeknya gitu ya. Nah,
Kami itu nanti akan melaksanakan, biasanya ada evaluasi pasca pelatihan. Kita lihat, Mas Zuhad, proyek Mundi Mas, masih Mbok laksanakan atau tidak gitu ya. Mbak Fian, proyeknya kemarin apa pada saat aktualisasi? Masih tetap berlanjut atau sudah mangkrak berhenti gitu ya. Kita tanya. Mas Taufik juga gitu. Mas Taufik, kamu kemarin bikin proyek apa Mas? Inovasimu apa? Masih tetap berlanjut atau sudah berhenti gitu ya. Nanti kita lihat. Nah, maka adik-adik membuat aktualisasi, coba kita berpikir secara serius ya. Kira-kira apa yang bisa kita berikan sumbangsih kita ya sebagai ASN untuk memperbaiki layanan ya. Kan ini muaranya adalah memperbaiki layanan dengan menerapkan core values akhlak itu. Baik, langsung saja ini sebetulnya sudah saya tempelkan ya adik-adik di BLC ya kalau sudah ada yang membuka di bahan tayang. Namun di sini saya jelaskan supaya nanti tidak muncul pertanyaan kembali ya untuk penugasan-penugasan kita pada asinkronus terutama ya. Kita mulai di hari ini ya adik-adik ya. Di hari ini eh, kita sudah ini ya di sini ya. Di Sinkronus 2 JP. Kita langsung pada penugasannya. Nah, saya sampaikan kepada adik-adik semuanya bahwa karena kita belum bisa akses Kolabjar, maka seluruh penugasan materi adik-adik bisa akses melalui BLC, ya kan? Nah, adik-adik nanti silakan upload penugasan juga melalui BLC. Untuk tugas individu ya, dalam setiap kali penugasan adik-adik mengumpulkannya sesuai dengan hari tugas tersebut diberikan. Namun kalau untuk tugas kelompok kita berikan tenggang waktu ya untuk adik-adik mengerjakan di hari berikutnya baru dikumpulkan. Karena kita memaklumi seperti yang sekarang, kelompok 3, Zoom-nya udah sore ya. Bagaimana cara mengerjakan tugas kelompok padahal adik-adik juga berjauhan ya. Maka kita berikan toleransi waktu. Saya setting waktunya di BLC itu di hari berikutnya adik-adik bisa mengumpulkan. Baik, untuk hari pertama, tugasnya, tugas individu masih membuat learning journal dalam bentuk rekaman, file MP3, nanti silakan diupload linknya saja. Kemudian tugas kelompok, adik-adik membuat video role model ya. Nah, video role model silakan. Bu, siapa Bu yang akan dijadikan teladan role modelnya gitu ya. Adik-adik boleh mengambil tokoh yang memang masih eksis atau mungkin yang tokoh yang sudah meninggal tapi kita bisa mengambil teladan beliau-beliau itu melalui penerapan nilai-nilai berakhlaknya. Itu juga boleh ya. Nanti disepakati di anggota kelompok. Kemudian karena adik-adik harus aksesnya melalui BLC, jadi saya tetapkan untuk penugasan kelompok di kelompok 3 ini, nanti Mbak Fian minta tolong di manage ya anggota kelompoknya menjadi 2. Jadi kelompok 3A dan kelompok 3B. Itu nggih. Dan ini tetap berlaku sama. Setiap penugasan kelompok, anggota kelompoknya ya 5 itu ya. Kelompok 3A dan kelompok 3B. Kenapa saya tetapkan adik-adik? Karena kita terbalik ya. Biasanya saya memanage kelompok melalui Kolabjar. Kalau Kolabjar sesuka kami ya, Widya Iswara ya. Mau saya jadikan 3 kelompok, mau saya jadikan 2 kelompok, terus siapa anggotanya, biasanya saya rolling. Supaya adik-adik lebih mengenal antara satu dengan yang lain ya. Tidak misalkan kelompoknya Mbak Fian, Mas Topik, Mas Zuhad ikut terus ya bosen gitu ya sampai akhir penugasan ya. Biasanya saya rolling. Tapi kalau sekarang Kolabjar belum bisa kita akses melalui BLC, itu di rolling saya yang pusing karena saya yang harus memanage nanti di Kolabjar kembali menyesuaikan yang kelompok sekarang ya. Maka kita tetapkan kelompoknya 2, kelompok 3A dan kelompok 3B untuk seluruh penugasan kelompok. Itu ya Mbak Fia nanti minta tolong. Ini untuk hari yang pertama. Jadi adik-adik nanti hari ini silakan upload untuk learning journal. Learning journal pasti nggak akan sama ya, Mas Zuhad, Mas Zaka, Mas Zaki, dan sebagainya. Pasti masing-masing punya pengalaman belajar yang berbeda-beda. Silakan itu diceritakan.
Kita menginjak ke yang tugas di hari berikutnya asinkronus 10 JP. Kita bagi individu dan kelompok. Individu masih tetap sama, membuat learning journal, tentu yang bagaimana pengalaman belajar adik-adik pada saat asinkronus juga ceritakan saja ya. Yang adik-adik dapatkan pada saat asinkronus itu ngapain gitu boleh diceritakan. Tugas kelompoknya adik-adik melakukan benchmarking. Karena kita tidak ada anggaran, tidak ada biaya, maka benchmarkingnya kita lakukan secara online ya. Gitu. Jadi adik-adik silahkan mencari data dari lokus benchmarkingnya. Lokusnya itu boleh ya, boleh di organisasi baik itu pemerintah, apa namanya, instansi pemerintah ataupun pemerintah baik itu pusat maupun daerah ataupun juga di perusahaan-perusahaan baik itu BNN maupun swasta. Dan juga boleh objeknya nanti itu secara individu atau organisasi. Silakan adik-adik diskusikan di kelompoknya. Mau benchmarking kemana? Atau mungkin ketika adik-adik di orang tuanya, saudaranya, atau kerabatnya, misalkan ada yang di instansi tertentu, yang mana adik-adik bisa menggali informasi dari sana, boleh saja silakan ya. Eh, Kita benchmarking secara online untuk profil organisasinya kita bisa browsing, wawancara mendalamnya gitu kan, adik-adik bisa langsung ke personnya gitu juga boleh ya. Hasil diskusi ya untuk tugas kelompok ini adik-adik membuat laporan. Bagaimana aturan laporannya sudah ada. Kalau misalkan di bahan tayang ini belum jelas, untuk lebih jelasnya adik-adik nanti silakan bisa buka di penugasan yang sudah saya tempel di BLC ya. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Cukup jelas? Cukup jelas ya. Kita lanjutkan. Di hari ketiga kita masih asinkronus 10 CP. Nah, ngapain adik-adik ini? Hari ketiga itu tanggal berapa? Nanti adik-adik menyesuaikan di jadwal ya. Dilihat di jadwal. Hari ketiga itu adalah hari ketujuh berarti ya. Hari ketujuh Selasa 29. Sorry, ini periode ketiga ya. Periode kedua yang ini. Hari se hari Senin ya. Hari ketujuh. Jadi hari ketiganya kita di agenda 2 itu adalah hari ketujuh di jadwal Senin 21 Juli. Untuk tugas kelompok, adik-adik membuat media infografis ya. Ya, media infografis ini media yang cukup efektif ya adik-adik untuk menyampaikan informasi ya, apakah informasi dalam informasi terkait layanan tertentu karena apa? Untuk infografis ini, walaupun dengan cukup satu lembar itu, tetapi di dalamnya sudah cukup mencakup informasi yang ini ya, yang bisa menyampaikan apa maksud dari infografis tersebut. Karena apa? Di situ ada dalam bentuk narasi teksnya disertai dengan gambar-gambar penunjang ya. Sehingga orang tuh kalau misalkan melihat infografis tersebut, oh udah bisa. Misalkan yang teman-teman penghulu ingin menyampaikan layanan terkait dengan pendaftaran, persyaratan pendaftaran nikah misalkan ya. Nah, apakah bisa disampaikan melalui media infografis dengan persyaratannya apa saja, kemudian disertai dengan gambar-gambar penunjang. Misalkan yang guru ingin menyampaikan informasi terkait apa, monggo silahkan dibuat media infografisnya. Pertanyaannya, Bu, kan di kelompok kita kan macam-macam, Bu. Ini apakah membuat infografisnya itu satu atau sesuai dengan masing-masing kita kelompok? Cukup satu saja ya, adik-adik ya. Satu saja itu nanti silakan didiskusikan. Misalkan di kelompok tersebut ada penghulunya, ada gurunya, ada calon dosennya, misalkan gitu ya. Nanti silakan didiskusikan. Mau topik infografis apa yang akan dibuat. Kemudian untuk tugas individu membuat matriks berakhlak. Nanti saya akan tunjukkan contoh matriksnya ya setelah ini ya adik-adik. Kenapa kita arahkan adik-adik untuk membuat tugas individu ini menjadi salah satu bagian
yang nanti adik-adik juga mengerjakan matriks ini di rancangan aktualisasi. Jadi ini kita nyicil ya. Kita mengangsur dari sekarang ini adik-adik ya. Maka tadi saya sampaikan bahwa kalau bisa isunya itu adik-adik sudah punya gambaran isu yang akan diangkat. Oke, hari keempat kita full sinkronus melalui Zoom 9CP. Ini tidak perlu saya jelaskan. Yang berikutnya di hari kelima kita masih ada tetap sinkronus selama 3JP melalui Zoom. Ini adalah conclusion ya. Nanti bagaimana kita menyimpulkan agenda 2. Terus masih ada asinkronus 3JP, adik-adik membuat learning journal tapi tidak melalui rekaman. Silakan dibuat, dinarasikan dalam bentuk teks gitu ya. Ini adalah penugasan-penugasan kita selama eh, apa namanya rangkaian agenda 2. Sampai di sini sudah jelas semuanya adik-adik? Jika tidak ada pertanyaan, ini saya tunjukkan contoh dari matriksnya ya. Contoh matriksnya seperti ini. Nah, jadi di sini isu itu tentu ini adalah isu yang terpilih ya. Kalau misalkan adik-adik sudah punya isu, maka silakan isu itu diletakkan di sini. Nah, untuk menentukan kegiatan tentu adik-adik harus tahu penyebab isunya ya. Ini kan solusi kreatif. Kegiatan itu berupa solusi kreatif adik-adik semuanya. Nah, maka di kegiatan ini nanti akan diterjemahkan ke dalam tahapan-tahapan kegiatan. Baru adik-adik menentukan keterkaitan dari kegiatan ini dengan berakhlak. Tidak harus seluruh berakhlak yang 7 itu tercakup di dalam satu kegiatan ya. Mungkin dalam satu kegiatan itu hanya mencakup 3 atau 4 berakhlak ya. Atau mungkin Bu, saya kayaknya 7 semuanya masuk. Ya silahkan, nggak apa-apa ya. Tetapi tentu saja harus disertai dengan penjelasannya, gitu ya. Oke, dilanjutkan kegiatan kedua, kegiatan ketiga, dan selanjutnya. Jadi kurang lebih bentuk matriksnya nanti seperti ini. Demikian ya adik-adik untuk penugasan kita. Silahkan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, kita berikan waktu. Sudah jelas nggih? Mas Taufik, Mas Zuhad, Mbak Fian, Mbak Nia. Izin bertanya Ibu, Oke, Mas siapa? Mas Eka. Aganggi. Ini untuk isunya, itu isu yang kemarin sudah dibikin Ibu, nopo mencari isu kembali Bu. Terima kasih Bu. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Eka. Adik-adik, ini yang berkali-kali saya sampaikan bahwa adik-adik kan sudah mengidentifikasi isu di agenda 1 ya, sudah ada penugasan untuk itu. Nah, itu mau diteruskan, dilanjutkan, itu silahkan. Maka biasanya di awal itu saya selalu menyarankan adik-adik kalau misalkan mengidentifikasi isu, sebaiknya nanti didahului dengan artinya diskusi terlebih dahulu dengan mentornya ya atau atasan langsung ya. Jadi yang akan menjadi mentor adik-adik nanti itu atasan langsung adik-adik. Ya misalkan penghulu berarti di KUA, kepala KUA-nya. Yang guru, kepala madrasah. Yang dosen berarti siapa? Kaprodinya atau mungkin dekannya ya yang sebagai atasan langsungnya. Nah, kita itu menggali informasi melalui observasi ya, mengamati. Dari adik-adik masuk itu kan walaupun terbatas waktunya mungkin baru sekitar 1 bulan, tapi adik-adik kan sudah bisa melakukan observasi ya. Atau adik-adik melakukan wawancara dengan diskusi. Dengan siapa? Senior yang sudah ada di Satker, dengan teman sejawat, atau bahkan mungkin dengan mentor adik-adik nantinya ya. Jadi diskusi itu menggali informasi sudah bisa kita lakukan sekarang, jangan menunggu sampai nanti waktu coaching ya. Sekarang on proses adik-adik sudah bisa mulai sehingga apa? Adik-adik bisa menentukan isu yang memang kira-kira isu itu nanti yang akan diangkat untuk membuat rancangan aktualisasi supaya adik-adik kerjanya itu bisa sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya. Tapi Bu, bolehkah nanti kalau misalkan di rancangan
di agenda keempat kita isunya ganti Bu, nggak sama dengan yang ini karena mentor saya mintanya yang ini gitu ya. Boleh, nggak apa-apa adik-adik ya, nggak usah galau. Boleh saja, namun akan lebih mudah ketika adik-adik isunya itu konsisten ya dari awal ya. Sehingga adik-adik tidak dua kali kerja. Tapi kalau terpaksa harus berubah, ya monggo silahkan nggak apa-apa. Yang penting adik-adik pada saat di agenda coaching nanti di agenda 4 bisa mengikuti ya. Gitu. Mungkin seperti itu ya Mas Zaka ya. Jadi perubahan isu boleh-boleh saja, monggo silahkan. Kalau saya menyarankan isunya tetap itu kan dalam rangka mempermudah adik-adik ya, supaya berpikirnya itu sekaligus gitu ya. Karena ini nanti soal yang ini ya, penugasan yang ini itu bisa adik-adik bawa nanti ke rancangan aktualisasi. Gitu. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Jika cukup jelas, misalkan ada apa-apa nanti bisa didiskusikan melalui grup ya adik-adik ya. Kalau memang sudah jelas semua, jadi ini pembekalan buat adik-adik pada saat pembelajaran asinkronus ya. Sudah semuanya saya tempel di PLC. Monggo nanti upload sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan. Kalau sudah biasa cukup, kita akhiri ya pembelajaran kita. Saya harus ke kelas yang satunya lagi ya adik-adik ya, masih ada satu kelas lagi di kelompok 4. Terima kasih atas perhatian adik-adik semuanya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di sinkronus yang berikutnya ya. Tetap semangat dan sehat selalu buat adik-adik semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Semangat Terima pagi. kasih Bu. Selamat Pagi, pagi, pagi. Pagi, Yes. Yes. luar biasa. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Saya ke room berikutnya ya. Mohon izin teman-teman stay sebentar ya untuk pembagian kelompok. Iya, Bu. Sebentar saja. Untuk pembagian kelompok kayaknya tadi karena kelompoknya akan digunakan beberapa kali dalam agenda ini dan tadi ada brain match juga. Jadi supaya lebih fokus mungkin dibaginya sesuai dengan ini saja Nji, sesuai dengan passionnya begitu. Jadi yang guru biar satu kelompok jadi guru dosen misalnya begitu. Kemudian yang apa yang penghulu begitu supaya nanti enak ketika mencari instansi ataupun ini ya. Yang guru, mohon maaf, sinten mawon nggih? Biar saya Saya tulis. Bu, Nia. Saya Bu Okta. Oke, sebentar, saya tulis nggih. 1. Kalau ada lebih ya berarti nanti mau ndak mau berada di kelompok lain. Berarti yang guru ada saya, kemudian Bu Nia, kemudian ada Bu Okta, Zaka, Bu. Pak Zaka, kemudian Mas Zaki. sampun Katanya, Bu. Pak Zaki. Zaki. Nah, sampun kan ya yang guru ataupun dosen kayaknya saya Bu Nia, Bu Okta, Pak Zaka sama Pak Zaki saja. Yang lainnya Bapak penghulu dan Ibu penyuluh nggih. Siap. Oke. Jadi nanti supaya enak begitu pembagiannya. Kelompok 1 Bapak-bapak penghulu dengan Ibu penyuluh. Kemudian kelompok 2 berarti nanti Bapak Ibu guru dan dosen begitu. Gitu nggih Bapak Ibu untuk penugasan tadi sudah clear ya, sudah jelas. Jadi Ya, sepertinya nggih, jadi sepertinya kita bisa mempersiapkan tugasnya. Tadi saya lihat di PLC pun ternyata untuk upload tugasnya itu tugas yang sekarang itu paling lambat besok. Kemudian tugas hari Sabtu paling lambatnya Minggu begitu. Jadi kalau misal Bapak Ibu tadi mau membuat, kita kan tadi sudah bagi-bagi tugas untuk kelompok ya, karena ini sekarang dibagi jadi 2 kelompok, ya, berarti menyusun ulang monggo setiap kelompoknya masing-masing.
Ngaten mawon. Disusun sekalian Dengan aja gimana? mau disusun sekalian, monggo dari kelompok satu dulu barangkali ada yang mau mengawali. Kelompok satu berarti kelompok satu berarti ada Pak Zuhaid, kemudian Pak Taufik, kemudian Bu Bu Nisa nggih. Munisa dan Pak Rian. Ya, Bu Nisa, kemudian Pak Rian, kemudian Pak satu lagi Pak Munir. Pak Munir. Pak Munir ini. Aduh, nanti ketinggalan. Pak Munir. Oke, berarti kelompok satu, saya ulangi ada Pak Zuhad, Pak Taufik, Bu Nisa, Pak Rian, sama Pak Munir. Kemudian kelompok dua ada saya, kemudian Bu Nia, Bu Okta, Pak Zaka, sama Pak Zaki. Nathan, monggo barangkali kalau kelompok satu mau mendiskusikan terkait dengan video ataupun tugas kelompok dipersilahkan. Nanti bergantian mawon. Monggo Mas Taufik, kepala suku. Langsung Mas, dengan mawon. Atau Pak Rian itu untuk yang tugas tokoh bagaimana Pak Rian? Pak Taufik mawon, kula manut jenengan. Apa Mas Juhat niki nih? Pun Pak Taufik mawon. Bu Nisa ada info? Kula manut Pak Makmum. Enggak, yang di kelompok dua, apakah pengambilan tokohnya masih Pak Hugeng atau ada yang lain? Tadi sinten nggih yang mengusulkan awal Pak Hugeng? Barangkali mau mengambil Pak Bu Taufik Nisa kayaknya tadi. atau Bu Nia? Bu Nisa. Pak Taufik Dikembalikan. sepertinya. Kalau Bu Nisa mau ambil beliau, mau ambil temanya tentang Pak Hugeng, nggih monggo. Nanti berarti kelompok dua menyesuaikan yang lainnya, begitu. Sepertinya tadi yang mengusulkan Pak Taufik ya. Oh, Pak Taufik. Tadi Pak Hatta saya. Oh iya Pak Hatta. Ya sudah, berarti kelompok satu Pak Hatta, kelompok dua Pak Hugeng, ngaten mawon. Daripada bingung. Pusing jadinya. Ngaten, begitu Bapak Ibu. Atau bagaimana? Monggo pembagiannya. Kami yang kelompok dua tinggal ketok palu nih Pak. Kalau yang kelompok satu nggak jadi ambil Pak Hugeng, kami ambil Pak Hugeng nih. Kalau kelompok satu ambil Pak Hugeng, berarti kami ambil yang lain. Pak Hatta kah, Pak siapa tadi boleh, nggak apa-apa, ngikut. Monggo. Udah Mas Muhammad Hatta aja, M Hatta aja. Baik, Siap siap. komandan. Oke, baik, siap. Begitu Siap nih Bapak Mas Ibu. Juhat. Mas Zuhad. Ya, untuk tugas yang lain, tugas kelompok nanti silakan menyesuaikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing, nggih, Bapak Ibu, termasuk untuk hari kedua dan hari ketiga. Ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu kelompok dua, ini ya, nanti saya bagi yang tadi narasi untuk berakhlaknya supaya Bapak Ibu boleh milih karena sekarang kan 5 orang berakhlak kan berarti ada 7 nilai tadi, berarti ada 2 orang yang dapat 2 begitu. Jadi nanti monggo menyesuaikan. Bapak Ibu boleh mengisinya di grup WhatsApp, gitu ya. Mas Taufik sekalian juga dibagi, ikut-ikut. Ya nanti bisa diteruskan aja di grup nanti Oke, seperti apa. siap. Oke. Monggo. Sudah cukup Bu Novia? Oke, baik, kalau sudah cukup jangan lupa ini tadi yang merekam sinten nggih? Saya Bu. Oh, Pak Suhat. Nanti minta tolong ya Pak dikirimkan link YouTube-nya di grup. Siap. Oke, Bapak Ibu,
sepertinya cukup karena sudah sore juga. Nanti untuk hal-hal yang perlu didiskusikan, boleh didiskusikan lanjut di WhatsApp group. Mungkin itu saja, Bapak Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa besok asinkronus ya kalau besok ya. Sampai jumpa asinkronus. Jangan lupa untuk mengisi jurnalnya karena harus di-upload juga di akhir minggu. Jangan lupa untuk presensinya juga. Demikian, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,